Wajah babak belur pembunuh nenek Dumaris, tak berdaya kedua kaki diperban. Koordinasi 3 kepolisian daerah, Polda, dalam perburuan 4 pelaku perampokan dan pembunuhan Dumaris Deniwati Sitio, 60, di Rumbai, Pekanbaru, Riau, pada Rabu, 29 April 2026, siang, membuahkan hasil maksimal. Meski bersiasat kabur secara terpisah, jejak pelarian 4 pelaku berhasil terendus tim gabungan Polda Riau, Sumatera Utara, Sumut, dan Aceh. Para pelaku itu akhirnya ditangkap pada Sabtu, 2 Mei 2026. 2 orang ditangkap di Aceh Tengah, sedangkan 2 lainnya diringkus di kota Binjai, Sumatera Utara, Sumut. Setelah ditangkap, foto para pelaku beredar cepat di media sosial, medsos. Berdasarkan foto yang beredar pada Minggu, 3 Mei 2026, dini hari, 2 pelaku pria terlihat tak berdaya duduk di bagasi mobil dengan kondisi kedua kaki dibalut perban. Sedangkan 2 pelaku perempuan tampak tertunduk lesu duduk berdampingan di ruangan kantor polisi. Sejauh ini identitas pelaku yang mencuat di publik adalah Anissa Florencia Borutumanggor, Selamat alias Ahmad, 34, dan Lisbeth Barasa, 22. Tersangka Selamat dan Lisbeth ditangkap di kota Binjai. Selamat tercatat warga Jalan Bel Redelong, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, Aceh, sedangkan Lisbeth Barasa warga Jalan Pendidikan, Kecamatan Parlilitan, Kabupaten Humbang Hasundutan. Adapun Anissa Tumanggor merupakan mantan menantu Dumaris Sitio. Ia menikah dengan anak laki-laki Dumaris, berinisial A yang disebut-sebut berkebutuhan khusus, pada tahun 2022. Namun, pernikahan itu tak berjalan mulus. Keduanya dikabarkan sudah berpisah. Dalam rekaman CCTV yang beredar di publik, Anissa Tumanggor terlihat mengenakan baju hitam dan celana kuning. Anissa bersama seorang wanita tampak masuk rumah dari pintu depan yang dibuka oleh korban. Saat masih di pintu, kedua perempuan itu mencium tangan Dumaris dan langsung masuk ke dalam rumah.